siang teman-teman media semuanya. Perkenalkan saya Winku dari pihak manajemen Bima Pasari Hospital. Di sini kita ada Mas Aldinya dan juga Dr. Safiani. Kebetulan beliau adalah dokter pada saat membantu untuk kelahiran. Dua anak Dr. Safiani. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing ya dari Dr. Safiani juga dengan Mas Aldinya terkait pas lagi saat kelahirannya ya. Oke, mungkin dari Dr. Safiani atau Dr. Mas Aldi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, teman media. Bunda Sasabili tadi mau kemari ya dok ya. Yeah. Cuman karena beliau masih ada nyeri, makanya naik tangga. Kirim salam. Juga masih sendiri bayi. Cek bilirubin ya. Bilirubin. Tadi diambil darah. Nah jadi kirim salam, terima kasih buat doa dari teman-teman semuanya. Tadi mau kemari cuman itu tadi masih basah kali ya yang ceritanya dok ya. Jadi kemarin alhamdulillah tanggal 2 September lahir putri kami yang anak aku yang keempat, ini putri yang ketiga ya, dengan nama panjang sih namanya nih, makanya agak ingat-ingat dulu nih, bundanya ngasih nama panjang banget nih, Sheikha Zalina Brina Taher. Jadi tanggal 2 September ya dok ya? Tanggal 2 September. 2 September. Tadinya tuh masuknya udah tanggal 1. Tanggal 1 September. Kita pikir tadinya mau lahiran normal ya dok ya, pas konsultasi ke dokter. Udah nanti dokter akan jelasin tadinya mau normal, terus akhirnya jadi sesar. Kenapa? Cuma ada yang lebih dramatisir lagi nih, waktu pas tanggal 2-nya, aku pas ada job nyanyi dok ya. Jadi aku bilang, dok aku gak bisa masuk ke ruang operasi, titip sama dokter. Udah, teman saya tenang aja. Soalnya pas berbarengan waktu jam 12 ya. Pas banget sama. Aku pikir tanggal 1-nya bakal lahiran, cuma qadarullah-nya tanggal 2 operasi sesar. Mungkin dokter bisa jelasin, tadinya kita pengen normal, akhirnya qadarullah-nya sesar. Iya, jadi Ibu Salsabili itu masuk tanggal 1. Kita memang mau rencana kelahiran normal karena ini kan kelahiran kedua ya. Yang pertama dengan riwayat lahiran normal juga. Jadi Bunda waktu yang pertama itu memang waktu itu kontraksinya memang tidak terlalu bagus. Kita putuskan untuk induksi dan berjalan lancar terus normal. Harapannya yang kedua juga seperti itu ya. Jadi pas masuk juga kontraksinya belum terlalu bagus, kita lakukan induksi dan Bunda Salsabili juga semangatnya luar biasa pengen lahiran normal. Waktu itu dengan induksi pertama juga belum ada pembukaan yang bermakna, kita lanjutkan lagi juga belum juga ternyata responnya tidak terlalu baik. Sampai ke esokan harinya tanggal 2 ya, tanggal 2 juga pembukaannya juga belum sampai lengkap, akhirnya kita putuskan untuk sesar dan berlangsung lancar ya. Jadi memang tanggal 1 itu luar biasa tuh kita masuk induksi pertama ya. Oke. Cuman ada mulai kontraksi, cuman belum terlalu ada pembukaan ya. Iya betul. Makanya juga terima kasih buat Primaya Pasari, buat tim dokter, manajemen semua ini timnya profesional banget dan penuh dengan cinta luar biasa. Karena jujur walaupun udah anak keempat masih deg-degan. Ya. Aku bilang ke dokter, dok, ya aku deg-degan dok, soalnya belum ada pembukaan juga. Terus tapi luar biasa dokternya asik banget, penyampaiannya tuh kita jadi santai, relax, nggak terlalu tegang. Udah pokoknya paling tenang aja. Akhirnya masuk induksi kedua ya. Induksi kedua juga jam berapa tuh waktu itu ya? Jam 11 ya malam ya. Jam mulai jam 9 sampai selesai itu sekitar jam 12 midnight gitu masih belum ada pembukaan, bukan 1 ya? Ya, 1 mau ke 2 senti. Cuman pas besoknya kita begadang kan, besoknya dokter cek lagi, ternyata pagi jam kita mulai lagi habis subuh ya. Jam 6 ya? Iya, jam 6 mulai 7. lagi sekitar jam 10 juga belum ada pembukaannya. Stuck di 1 ya. Akhirnya aku tanya dok, di mana ya dok? Ya belum ada pembukaan. Biasanya kan kalau udah keempat itu pembukaan sana udah lancar ya. Udah lancar. Akhirnya mungkin ya qadarullah-nya belum bisa lahiran normal. Akhirnya aku konsultasi ke dokter Safiani. Akhirnya aku sama Billy ngobrol ya, kita putuskan ya
mau nggak mau harus sesar ya dok ya. Ya, karena udah seharian juga bunda Udah ini lelah ya. udah lelah. Ya. Itu memang perjuangan banget dan memang aku udah deg-degan ngelihat dia juga udah kecapean, akhirnya ya mau nggak mau kan nggak mungkin pulang lagi dok ya. Nggak mungkin pulang ke rumah. Aku bilang, dok masih bisa pulang ke rumah nggak nih nunggu mules? Udah nggak mungkin pagi soalnya udah Terlalu berisiko, terlalu berisiko, terus juga udah kelelahan juga, akhirnya diputuskan operasi sesar. Nah waktu itu pas banget, aku timingnya pas lagi ada event nyanyi ya dok ya. Aduh dok, akhirnya nih yang Kita planning jam 12, iya. jam 12 harus berangkat ya. Tapi alhamdulillah begitu aku dapat info tindakan operasi nggak lama dok ya. Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam dan alhamdulillah lahir di jam 13 ya. 13. Itu pas aku lagi dalam perjalanan ke WA sama dokter, dok gimana aku udah lahir belum dok? Terus dikirimin fotonya dok ya, udah lahir nih, alhamdulillah. Cantik banget ya. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman, benar-benar kemarin tuh perjuangan untuk kelahirannya itu benar-benar menegangkan banget karena tadinya kita pikir bisa normal kan, seperti kakaknya Putri Salju, cuman kode rumahnya ya harus tindakan sesar. Nah sampai sekarang memang kalau sesar tuh masih ada bekas operasi dok ya, dia butuh istirahat sebentar gitu. Mengaji rasanya anak keempat seperti apa ya? Emang ini di-planningkan atau? Rasanya luar biasa, alhamdulillah dititipkan amanah lagi, rezeki, dan ini anak keempat. Jadi putriku tuh 3, yang pertama kakaknya cewek, cowok, cewek lagi 4. Dan ya semangat selalu untuk menjemput rezeki. Itu anak udah 4 pokoknya semangat selalu menjemput rezeki gitu. Mungkin arti namanya apa bang? Artinya? Iya. Kalau nama-nama anakku dari awal itu selalu mamanya bundanya yang kasih gitu ya. Aku paling ditanyain yang ini gimana pak? Kasih pilihan, boleh tuh bun, namanya bagus. Sheikha Zalina Brina Taher. Sheikha itu artinya yang dimuliakan gitu ya. Terus Zalina apa ya? Soalnya panjang ya, ada 4 suku kata, jadi aku pokoknya Artinya namanya yang dimuliakan, terus wanita yang kuat. Brina tuh isiku tuh dia gabungin nama-nama, pokoknya nama bagus lah pokoknya. Tahirnya belakang namaku gitu. Terus aku jadi anak yang selalu bersikap yang mulia, terus juga kuat menghadapi mengarungi kehidupan. Dan Brina itu nanti saya cari tahu lagi. Beratnya berapa, panjangnya berapa? Beratnya dok, izin dok kemarin dokter. Nah, sebentar ya. Kemarin sempat dikirim juga sama dokter. Soalnya aku kemarin tuh konsentrasinya nggak kepecah ya, karena aku pikir lahirannya di tanggal 1 dok ya planningnya ya. Iya, planningnya tanggal 1. Cuma nggak ada pemeriksaan juga, akhirnya di tanggal 2. Berat badan lahir 3.325 gram dengan panjang badan 48 cm. Sehat, cantik. Mas Aldi mungkin boleh diceritakan itu kan Mas Aldi pergi tuh. Iya. Izinnya gimana sih ke Bunda Billy mungkin? Waktu itu respon dia ketika ditinggal pergi kan? Jadi gini, alhamdulillah sekarang aku banyak off air nyanyi keluar kota. Itu pun kemarin dari Pekanbaru ya dok ya. Iya, Aku makanya tanggal 1 ya. Tanggal 1-nya dari bandara langsung yang nganter ke rumah sakit juga kakak sama mertua. Aku dari bandara udah ketemu langsung di Premier Evasari, udah di ruangan mau induksi ya dok ya. Kamar bersalin. Bun gimana bun? Udah mulai ini bun? Apa? Istilahnya kalau ini kontraksi atau kalau mau mulus gitu. Udah masuk induksi pak, cuman masih berasa dikit. Terus dokter datang kan sorenya dicek, baru pembukaan 1 nih pak. Kita tunggu nanti sampai pembukaan berikutnya. Biasanya kalau udah keempat tuh langsung lebih cepat. Cuman dia stuck di pembukaan 1. Nah, aku bilang ke istri, Bun, nanti begitu kamu menjelang lahiran, job nyanyinya aku hold dulu ya. Justru istri yang bilang, udah nggak apa-apa, ini anak mau 4, udah bapak nyanyi aja. Soalnya kemarin gini, aku udah liburin 1 hari, beberapa hari gitu ya. Cuman istri juga belum ada rasa-rasa buat lahiran. Kayak aku konsultasi ke dokter, dok gimana dok?
dokter bilang bayinya sih udah siap untuk lahir. Berapa minggu dok? Sudah 38 minggu. 38 minggu udah siap. Nah, ibunya gimana? Mau nunggu mulus yang benar-benar atau gimana? Di rumah istri kebetulan belum ada rasa mulus ya dok ya. Cuman dia ngerasa udah berat banget. Udah berat karena bayinya tuh agak sedikit besar ya dok ya. Ya, 3 kiloan ya. 3 kilo. Terus istri bilang, "Pah, udah nih, Bunda udah siap mau lahiran aja." Kata dokter juga udah umur bayinya udah pas buat lahiran gitu. Tapi belum ada rasa mules. Terus gimana Bun? Aku masih ada mau coba nyanyi. Ya udah, Papa berangkat aja nyanyi ke Pekanbaru. Aku berangkat sendiri ke rumah sakit. Emang luar biasa sih Bunda Billy ini. Dokter juga operasi. Mau nyanyi dulu Bun? Iya boleh berangkat. Aku bilang Bun udah nyanyinya di hold dulu. Enggak udah Papa berangkat aja. Toh juga kalau misalkan Papa misalkan aku lagi belum berasa mules, kamu lagi ada syuting atau nyanyi, tiba-tiba aku lahiran aja katanya gitu. Pokoknya bismillah. Aku makin deg-degan sih Bunda. Biasanya kan kalau istri nunggu suaminya tuh harus di samping terus. Beda sama si Putri Salju ya, Bu Dokter ya. Itu dia kemana-mana pengen ikut. Aku mau berangkat syuting, nyanyi, dianya gelendotan terus. Tapi yang bayi kedua ini, dianya tuh mandiri banget gitu. Apa karena dia tahu kali ya anak mau keempat ya biar udah papanya yang rezeki terus deh. Akhirnya begitu mau masuk ruang operasi, aku panggil Bu Dokter, "Dok, gimana ya dok? Aku harus nyanyi tanggal segini dok, jam segini dok." Udah nggak apa-apa, Ali berangkatnya kan Bunda Billy juga okein. Tadi aku malah bilang ke Billy, "Udah Bun, ini kan horse matcher." Bilang panitia IO, istri mau lahiran pasti nggak apa-apa. "Udah nggak apa-apa, kamu berangkat aja." Akhirnya aku bilang ke dokter, "Dok, titip ya dok ya." Udah Pak Ali, yang tenang. Malah akunya yang lebih panik dari istri gitu. Dokternya malah tenangin, "Udah Pak Ali tenang. Pokoknya kita lakuin yang terbaik gitu." Ini yang pertama kali nggak mendampingi istri lahiran atau seperti apa? Betul, ini pertama kali. Nah itu gimana pikiran saat manggung itu? Waduh, justru pas sambil nyanyi, ada gue gimana ya? Sempet lupa nada masuk, cuman ya Bismillah kan ini kan kita jemput rezeki juga buat anak ya. Kecuali pas istri lahiran, sayanya lagi di mana gitu dukem atau nggak ngurusin, ini kan kerja juga buat anak istri juga. Dan sudah dapat restu juga dari Bunda Billy. Tapi emang jujur ini pertama kali anak lahiran aku nggak ada di situ. Deg-degannya luar biasa sih. Bang Billy, mungkin Bang Billy. Karena kan setara juga karena kan anak keempat kan butuh mahal juga kan. Justru akunya malah bilang ke istriku, "Udah Bun, ada tawaran job nyanyi, kita hold dulu, ya kan. Ini hari ini harusnya kan syuting nih, karena memang mesti dampingin, kan masih habis operasi sesar. Aku juga lagi observasi anak juga punya ada bilirubinnya dicek. Ya kalau aku hari ini berangkat syuting juga sih, aku akhirnya udah si bundanya suruh tetap syuting, akunya aja izin dulu. Dan kalau ditanya sama dia, "Hari ini libur Pak?" Dia hanya libur pada hari dia nonton nanti. Tapi yang pasti ya semangat selalu sih, ini kan anak keempat ya, kita Bismillah, rezeki mah udah Allah atur dan insya Allah bundanya sehat, dede bayinya juga sehat, semua sehat. Terima kasih doa teman-teman semuanya, terima kasih buat Ima ya Pak Sari, buat Bu Dokter Sabriani Tanjung dan tim semuanya luar biasa. Aku kan jujur karena nggak dampingin langsung, terus juga ada proses induksi yang boleh dibilang seharusnya kita pikir bisa normal lahirannya, kenyataannya harus ya qadarullahnya operasi sesar, dan itu memang sama aja kan, semua udah takdir ya. Akhirnya saya dapat banyak banget penjelasan dari dokter yang bikin saya tenang juga, dan tim juga mensupport dan profesional banget. Jadi akhirnya saya nggak ada di situ pas lahiran istri, cuma karena emang Bu Dokternya anak pertama juga sama beliau lahirannya, ya bininya juga nyaman kan. Akhirnya udah walaupun dak-dikduk berangkatnya, tapi Bismillah alhamdulillah lancar akhirnya. Bang, tanggal-tanggalnya seperti apa sih? Ada penyesalan sedikit nggak sih tentang tinggalin istri? Jujur iya sih, jujur pas saya berangkat, aduh
Kalau gitu nggak usah dengerin kata si Bunda Billy, udah gue stay aja kan, tinggal izin ya namanya first matcher. Cuman dia bilang udah mau berangkat, malah dia tadi kan masuk jam 12 ya ke kamar operasi ya dokter ya. Tadi rencananya mau nemenin ya. Aku bilang, udah Bun, aku nemenin aja Bun. Udah Bapak nggak apa berangkat. Waktu pas dicek tim masuk ruang operasi, Pak ini udah jam berapa nih, kamu berangkat nyanyi gini. Malah dia nyuruh saya nyanyi. Nih udah mau lahiran nih. Ya udah bismillah lah, kan ada Bu Dokter Sapriani, terus juga ini kan tindakannya sesar, itu biasanya nggak terlalu lama ya dok ya. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam, terus tapi pas aku berangkat belum nyampe lokasi nyanyi, Bu Dokter udah ngirimin foto nih udah lahir nih, dan itu yang tadinya pun benar-benar was-was, udah mulai lega dikit gitu. Tapi bisa dikatakan artinya tidak mengazanin ketika lahir ya? Atau... Nah itu, aku pesan kan, kebetulan ada mertua kan, opanya, opa nanti begitu lahir, jadi bayinya, opa azanin dulu, ntar begitu aku nyampe, aku azanin lagi 2 kali azannya, alhamdulillah. Jadi begitu keluar nyanyi, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit langsung aku azanin, alhamdulillah. Dan anak keempat ini kan pakai babysitter nggak sih, atau karena kan anak yang si putri. Nah, Bunda Billy itu masya Allah ya, dari anak kakaknya juga tuh Salju Abisya itu dia ngurus sendiri ya. Sampai sekarang pun juga tetap nih adik kakaknya juga dibawa ya, Bu Dokter ya. Nah, memang dia tuh luar biasa sih, mandiri banget. Cuman nanti kedepannya kalaupun dia bilang sih, ya insya Allah sih Bunda bisa Pak, karena kan dia di rumah aja kan sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi ya kita bareng-bareng kan ada, udah mertua juga datang dari Palembang. Cuma memang mandiin bayinya dia masih belum berani tuh, dari anak yang pertama sebelumnya juga masih diajarin. Cuman nanti mungkin dia akan latihan juga. Tapi Bang Aldi berani nggak Bang? Lagi ya? Saya jujur mandiin bayi belum berani. Gendong aja kan masih kaku. Ntar kalau udah umur setahun tuh baru tuh udah ya 6 bulan lah masih bisa digendong. Tapi kalau kemarin tuh nah ini memang natural ya, ngalir. Biasanya tuh aku gendong tuh nggak berani, cuman kan begadang nih semalam, dia masih ada efek dari itu ya, obat bius dari sesar, dia masih ada ngantuk. Malam-malam kan harus disusuin terus ya biar bagus perkembangan bayinya kan, kemudian masih eksklusif. Alhamdulillah. Udah kita begadang, aku gendong dari box bayi, terus taruh di badannya, dia nyusuin. Itu memang agak tega, soalnya ya udah mau gimana lagi, soalnya bundanya masih agak lemas. Kalau kemarin kan normal dia udah bisa langsung mobilisasi, cuma karena ini sesar jadi aku bantuin dia ngangkat bayinya. Berarti ya aku Saudi sendiri udah tahu belum sih udah ada adik? Justru sekarang nih baru muncul dia agak-agak jealous-jealousnya nih. Iya, udah kayak tadi dokter juga lihat. Terus ya selama kontrol nganter terus. Cuman dia udah ngerti kan ada bayi di perut. Nah begitulah. Akhir dia bundanya tuh nempel terus. Karena kayak adaptasi dia. Biasanya kan dia yang bundanya bareng terus. Sekarang bundanya harus nyusuin adiknya. Tapi Kak dikasih pengertian sih, dia juga ini adik ya, adik Alicia ya. Jadi dia juga ngerti dan happy sih dia diajak main. Dek main yuk dek, belum bisa main nah, masih bocah, belum ngerti gitu. Dan kakaknya pertama yang kedua, nanti pas sudah pulang ke rumah, baru nanti beliau bisa ketemu adiknya. Dia udah gak sabar sih mau ketemu adiknya, udah excited banget. Tapi di anak keempat ini emang rezekinya emang ada aja nggak sih, mengalir banget kita lihat di stasiun TV, di offer juga. Alhamdulillah tuh memang kalau anak tuh rezekinya udah ada rezeki masing-masing ya, dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan ya memang ini saya begitu lahir nih dok, begitu lahir pas banget nih, pas lahiran tanggal 2 Mas Ahmad Dhani WA saya, Aldi siap nyanyi sama Triat ya. Terus aku bilang, Pak De pas banget nih rezeki anak nih. Wah alhamdulillah, congrats ya bro, ada dapat selamat dari Mas Ahmad Dhani. Kemarin kan sempat ramai lagi nyanyi sama Triat. Terus beliau juga kan lagi nyari vokalis. Terus, itu bebarengan tuh. Pas Bu Dokter WA, nih anaknya lahir nih. Habis dokter WA, Mas Ahmad Dhani WA. Adi siap nyanyi sama Triat ya.
bisa banget nih, udah rezeki anak udah Allah atur, alhamdulillah. Pokoknya insya Allah sehat semuanya dan terima kasih doa dari kita semuanya. Cuman memang ini bayi baru lahir tuh harus disusuin terus ya dok ya, karena berat badannya turun. Di tahap awal kan biasanya berat badan bayi turun dulu, nanti akan mengejar seiring dengan produksi ASI yang meningkat. Nah itu jadi sekarang lagi begadang-begadangnya untuk memberikan ASI gitu. Terima kasih teman-teman udah support doa dan juga perhatiannya. Terima kasih juga dari Dumai bersama saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.